Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Sebelumnya, saya Mila Ambia sebagai moderator dan juga ada teman-teman kami yaitu Saya Oktavia Dewi Sari Mukti. Saya Dinda Yufinin Tias. Saya Salwa Anindya Nirwana. Saya Anissa Novianti Nurjana. Saya Lisa Alpiani Dastina. Saya Hui Nur Umaya. kami di sini mengambil topik yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Gimana kalian hari ini? Waalaikumsalam. Baik dong. Baik dong. Wah, senang nih dengernya. Tapi ternyata ada yang nggak baik-baik aja loh sekarang. Contohnya itu tatanan kepemerintahan Indonesia. Kalian tahu nggak sih kasus yang sedang menjadi bahan pembicaraan saat ini? Oh, biar aku tebak. Apakah ini kasus wali kota Bekasi itu? Wah, kalau itu sih emang udah nggak asing lagi ya. Bahkan beritanya sampai trending topik loh di internet. Oh, itu kasus yang pelakunya Rahmat Effendi dan antek-anteknya kan? Korupsi dana lebih dari 7 miliar. Nggak habis pikir ya. Mereka bisa-bisanya mengambil hak orang lain. Untungnya KPK sigap menangani kasus ini. Nah, iya betul banget. Kasus ini emang nggak habis pikir sih. Tapi menurut kalian nih ya, korupsi itu seperti apa sih? Kalau menurutku sih ya, korupsi itu perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oh gitu ya, berarti kita paham ya itu korupsi itu seperti apa. Tapi ada hal lain nih selain korupsi, yaitu ada kolusi dan nepotisme. Ada yang tahu nggak nih dari kalian semua tentang kedua hal itu? Menurut aku ya, kolusi itu persekongkolan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu tindakan yang seolah-olah wajar, tapi bertujuan memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Nah, kalau nepotisme itu menurutku sebuah tindakan seorang pejabat negara atau penyelenggara negara bertindak melawan hukum di mana ia lebih menguntungkan keluarganya dibanding kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Wah, kalian hebat banget nih pada tahu semua ya tentang itu. Jadi kita bisa hubungkan nih, berarti korupsi, kolusi, dan nepotisme itu emang saling berkaitan, bukan? Nah, iya betul banget. KKN adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dan negara, dikarenakan KKN hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih, sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan. Oh iya ya, benar-benar. Berarti, tapi gini teman-teman, melihat ke belakang gitu ya, kasus korupsi di Indonesia itu semakin nggak berhenti gitu. Ada yang tahu nggak sih penyebab korupsi Indonesia itu nggak berhenti-berhenti, kenapa? Menurut aku sih ya, seperti hukumannya ringan terhadap koruptor. Oh, lebih setuju sih kalau diadakannya hukuman memiskinkan para koruptor. Karena tuh ya, sejarahnya para koruptor itu melakukan korupsi ya karena mereka nggak mau miskin gitu kan, nggak mau ngerasain kemiskinan. Ah iya benar-benar keren banget sih kalian jawabannya ya. Tapi ini kayaknya Lisa ini paling greget nih sama koruptor ya. Tapi ini bicara tentang hukuman nih. Menurut kalian di Indonesia itu hukumnya udah adil belum sih? Kalau menurutku sih belum ya. Mengapa? Seperti contoh orang biasa yang ketahuan melakukan tindak pencurian kecil seperti anak di bawah umur saudara Hamdani yang mencuri sendal jepit bolong milik perusahaan di mana ia bekerja di Tangerang. Langsung ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang miliaran rupiah milik negara dapat bebas berkeliaran. Lalu di mana keadilan itu?
Iya, betul banget sih. Ini jawaban Wi sangat mewakilkan keresahan kita ya terhadap para koruptor dan juga hukum di Indonesia. Tapi apakah mungkin nggak sih korupsi di Indonesia itu mengancam integrasi dan ketahanan nasional? Gini, kan korupsi dan kemiskinan itu telah menjadikan bangsa Indonesia tidak memiliki ketahanan nasional yang tangguh pada seluruh aspek kehidupan nasional. Kondisi inilah yang menjadikan bangsa Indonesia kurang diperhitungkan di dalam percaturan dunia internasional. Terus kalau dalam hal integrasi itu sebetulnya tentu sangat dapat berperan dengan baik dalam upaya pembenahan karakter dan moral bangsa yang mendukung sikap anti korupsi. Korupsi dapat terjadi saat kita tidak menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri, sehingga dengan menumbuhkan nilai integritas dengan sangat baik dalam diri kita, maka korupsi dapat dihapuskan. Iya, betul banget. Berarti ketahanan dan integrasi nasional itu memang sangat penting ya dalam sebuah negara, karena yaitu moral kita sangat berpengaruh nih terhadap negara kita. Tapi gini, apakah Indonesia itu bisa nggak sih terbebas dari korupsi gitu? Tentu bisa. Pada dasarnya, korupsi bisa diberantas, seperti halnya di Denmark. Salah satu contoh yang menarik dari Denmark adalah keterbukaan para anggota parlemen, di mana mereka harus mempublikasikan informasi tentang pengeluaran. Iya ya, keren banget sih Denmark ya. Semoga Indonesia bisa menyusul ya seperti Denmark. Tapi dari tadi aku kepikiran nih, apakah korupsi itu saling keterkaitan nggak sih sama hak asasi manusia? Nah, apabila dihubungkan dengan hak asasi manusia, khususnya pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya, lalu terjadi korupsi, dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, karena dana yang disediakan oleh pemerintah untuk pemenuhan hak-hak tersebut telah dikorupsi. Oh, berarti memang korupsi itu sangat berpengaruh terhadap segala hal. Nah, jadi dari perbincangan kita sebelumnya bisa disimpulkan nih bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme itu merupakan tindakan yang sangat merugikan dan berpengaruh terhadap segala hal ya. Entah hal itu hak asasi manusia, integrasi, dan ketahanan nasional. Tapi nih, barangkali sebelum perbincangan kita tutup nih, ada nggak sih yang mau memberi kritik dan saran nih buat Indonesia ke depannya seperti apa? Kalau dari aku ya, kan Indonesia itu negara yang demokratis, yang dimana suara kita berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Tapi lihat deh kenyataannya. Sepertinya di Indonesia ini belum betul-betul demokratis, di mana suara kita hampir tidak pernah dilirik oleh pemerintah. Tapi mereka bisa-bisanya gitu korupsi anggaran, di mana mereka tidak malu mengambil hak rakyat kecil. Saya harap Indonesia bisa lebih konsen terhadap pemberantasan korupsi, agar Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Sebaiknya, pemerintah menindak tegaskan masalah korupsi di Indonesia. Hukum di Indonesia masih sangat lemah dan pandang bulu, terutama terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Seperti biasanya dilakukan lalu bungkam, masalah selesai. Hal ini membuat ketidakadilan hukum sampai saat ini. Memang kasus korupsi ini kerap menjadi kasus yang sulit untuk diberantas. Aku sangat khawatir jika Indonesia masih saja kewalahan mengatasi para tikus berdasi ini. Perlunya sikap jujur yang ditanamkan sejak dini agar membuat generasi kita di masa depan terbebas dari korupsi. Wah, keren banget nih kritik dan saran dari teman-teman semua. Baik, terima kasih sekali ya buat teman-teman yang sudah berbincang di kesempatan ini dan juga teman-teman yang sudah mau memberikan kritik dan saran untuk negara kita yaitu Indonesia. Mari kita sebagai mahasiswa wujudkan Indonesia di masa depan menjadi negara yang paling makmur dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, karena kejujuran adalah moral yang sangat penting bagi kehidupan bangsa di Indonesia selanjutnya. Adapun tagline dari kelompok kami yaitu korupsi akan kalah jika orang jujur tidak mengalah. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.